Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala amma ba'd. Jadi jamaah sholat tarawih sekarang ini, para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah menunaikan salah satu kewajiban, yaitu sholat isya dengan berjamaah. Dan tadi kita melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, dan insyaallah nanti kita lanjutkan ditutup dengan sholat witir. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, termasuk umatnya yang berada di atas sunnah-sunnahnya, dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Para bapak, para ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit ajakan atau tausiah dengan tema Ramadan, jadikanlah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Luqman. Ayatnya adalah ayat 12 yang bunyinya adalah walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang bersyukur, maka bersyukur itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur alias kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya, maka Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Ayat ini adalah mengangkat seorang kulit hitam, pencari kayu bakar yang soleh. Walaupun di kalangan ulama ada mengatakan bahwasanya Luqmanul Hakim adalah seorang nabi, namun tingkatannya tidak masuk kepada 25 nabi dan 25 rasul, tapi ini adalah pendapat minoritas. Pendapat yang paling sahih adalah bahwasanya Luqmanul Hakim seorang yang diberikan ilmu, orang yang soleh, yang taat tentang agama. Maka Luqmanul Hakim diabadikan, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim surat 31, surat Luqman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim. Apa itu hikmah? Para ulama menjelaskan hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu adalah pemahaman yang benar. Hikmah itu adalah pengetahuan. Hikmah itu adalah agama Islam.
dan hikmah itu adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anishkur lillah, bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya. Kalau kita melihat konteks anishkur lillah sebelumnya adalah ada hikmah, ada ilmu pengetahuan, berarti orang yang bersyukur pun harus menggunakan ilmu. Tidak sembarangan bersyukur, karena banyak orang-orang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya sebatas di bibir saja. Kemudian makna syukur secara etimologi atau secara bahasa dijelaskan oleh Imam Al-Jauzi dalam kamus Isuhafil Lugha. Beliau mengatakan tana'un bi'amillahi ta'ala ala muhsinin bima aulakahu binal ma'ruf. Artinya adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberian kebaikan itu yang berupa adalah perbuatan atau perkataan-perkataan makruf. Maka dari itu makna bersyukur secara bahasa adalah berterima kasih. Kemudian makna secara istilah ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ah Al-Fatawa juz 11 halaman 135. Beliau mengatakan asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Nah, pendapat Ibnu Taimiyah ini sangat jelas. Apa yang dimaksudkan yaitu tentang bersyukur yang secara hakikiyah, bersyukur secara terminologi. Kata beliau adalah bersyukur itu haruslah dijalani dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dijalani oleh seluruh anggota tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Walhamdu, ini dimaksud adalah ucapan alhamdu, berarti sebatas lisan saja. Bila lisan kita mengucapkan alhamdu la yakunu illa bilisan, sedangkan ucapan alhamdu itu adalah tidak lain hanya sebatas ucapan di bibir saja, di lisan saja. Jadi kalau para bapak, para ibu, ada orang-orang yang mengatakan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak sholat, tapi tidak puasa, tapi tidak mengaji, tapi tidak melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua apa yang dilarangnya, berarti hanya sebatas bersyukur di lisan saja. Jelas sekali ya Pak, bahwasanya bersyukur yang sebenarnya adalah demikian. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada para manusia, tapi manusia itu banyak melalaikan para bapak itu. Dijelaskan dalam Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari nomor 6412. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani madhulun fihima katsirun minan nas ashab wal farah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Apa para bapak, para ibu, dua nikmat yang Allah berikan itu? As-sihah wal faragh, yaitu berupa kesehatan dan kesempatan. Dua inilah manusia banyak yang menyia-nyiakan tentang umur yang diberikan kepadanya, waktu luang yang diberikan kepadanya, dan kesehatan yang diberikan kepadanya, namun digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sebagai penutup ucapan Imam Ghazali, istimalu ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tauhi minal isti'anati biha ala maksiyati. Imam Ghazali mengatakan, orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada para hamba-hambanya itu adalah mendaya gunakan nikmat tersebut. Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesempatan, Allah berikan yaitu harta banyak, Allah berikan ilmu yang baik, Allah berikan kekayaan pangkat jabatan, tapi gunakanlah semuanya itu adalah untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu ta'ala. Minal isti'anati biha ala maksiyati, tapi bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, sisa-sisa Ramadan yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan menjadikan kuat iman kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisa-sisa yang datang ini menjadikan pertambah kuat sehingga kita banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seluruh anggota tubuh kita gunakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.